Halo, selamat datang lagi di Pamong Channel, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Oke, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik ya. Oke, dari beberapa testimoni siswa Pamong yang mengikuti TKD Akademi TNI, alhamdulillah semuanya apa namanya tuh nilainya mencapai 400 ke atas. Ada yang 420-an, 462 juga ada ya. 462 siswa kita mencapai nilai seperti itu. Itu sangat tinggi sekali. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Bagi teman-teman yang baru nanti tes pada hari ini, hari kedua, kami doakan dari tim Pamong, semoga teman-teman diberikan nilai yang maksimal sehingga lolos pada tahap yang selanjutnya. Oke. Oke, sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk teman-teman subscribe, comment, like dan share video-video yang ada di Pamong Channel supaya channel kita ini bisa berkembang dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman. Teman-teman yang mau join ke Ekos Bimbel Pamong yang mungkin masih besok TKD-nya karena TKD apa, ada beberapa yang mungkin besok mau ujian, mungkin bisa join juga ke TKD Ekors Bimbel Pamong supaya nanti kita persiapkan juga. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan. Jadi dari beberapa teman-teman yang sudah ikut mengeluhkan ada beberapa yang memang agak sulit gitu ya di tes wawasan kebangsaan. Nah, ini sekedar kita ingin sharing saja terkait beberapa soal yang mungkin agak sulit gitu ya. Eh, kita coba analisis di tema nasionalisme ya. Jadi yang banyak keluar itu nasionalisme. Nomor 14 misalkan gini. Perhatikan kutipan berikut. Jadi soal seperti ini ya. Ini adalah soal-soal tentang sejarah ya teman-teman. Sejarah dan nanti akan ditanyakan dalam pertanyaan dalam konteks kekinian. Oke, kita coba baca ya. Pertempuran Surabaya merupakan puncak dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Oke, nah jadi kalau mengerjakan TWK itu satu kalimat titik itu kita berhenti dulu, gitu ya. Kita berhenti dulu, kemudian kita catat kata-kata penting. Ya, kira-kira kata pentingnya yang mana tuh? Pertempuran Surabaya merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia, ya, puncak perlawanan rakyat Indonesia. Nah, kemudian ketika sudah ketemu, ya, oh, misalkan ini puncak dari perlawanan rakyat Indonesia, gitu ya, kita catat di kertas buram dan nanti waktu ujian itu dikasih kertas buram, ya, kita catat. Oh, misalkan puncak puncak perlawanan, gitu ya. Kalau mungkin nggak nyukup disingkat-singkat aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Rakyat Indonesia gitu ya. Nah, jadi ada kata kunci pada kalimat pertama sampai titik ini. Meskipun kalah dalam jumlah dan persenjataan, sang semangat juang rakyat Surabaya tidak padam. Nah, semangat juang. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Ada kata kunci, ada kata kunci, ada kata kunci. Oke. Kemudian mereka rela mengorbankan, ini kalimat ketiga, mereka rela mengorbankan nyawa harta benda demi mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Oke, berarti ada rela berkorban. Nah, gitu ya. Jadi cara mengerjakan TWK itu seperti itu. Berarti kita sudah menemukan kata kunci, puncak perlawanan, kemudian semangat juang dan rela berkorban. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Nilai nasionalisme yang paling menonjol. Ingat, kata-kata paling menonjol berarti opsi A, B, C, D, E itu adalah menonjol semua, tapi kita cari yang paling menonjol dan dapat kita teladani. Nah, ini adalah keteladanan ya, teman-teman. Nilai keteladanan itu adalah nilai yang bisa kita tiru. Ya, jadi di dalam TWK ada dua nilai sebenarnya yang sering keluar, yaitu nilai keteladanan dan nilai
keistimewaan. Nah, kalau keistimewaan itu keistimewaan tokoh yang tidak semua orang punya gitu. Tapi kalau nilai keteladanan yang bisa kita teladani itu bisa kita tiru, bisa ditiru oleh semua orang. Dari pertempuran Surabaya adalah, nah, apa itu? Coba yang A, semangat gotong royong untuk membangun bangsa. Bener nggak? Gotong royong memang benar membangun bangsa, tetapi konteksnya tidak seperti di dalam soal karena konteksnya adalah ini kata kuncinya puncak perlawanan, kemudian semangat juang dan rela berkorban. Oke, yang B kemauan untuk berkorban. Nah, ini ada kata kunci berkorban demi kepentingan bersama. Oke, coba kita keep ya yang B ya. Kemudian yang C sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat. Gak ada kata kunci sikap toleransi gitu ya. Oke, kata kunci itu tidak harus sama ya, teman-teman. Ada yang sinonim, artinya maknanya sama, tapi kalimatnya tidak sama. Kata-katanya tidak sama, tetapi maknanya sama. Oke, yang D, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, ini juga tidak ada terkait dengan peraturan. Adanya cuma puncak puncak perlawanan, semangat juang, dan rela berkorban. Yang E, rasa cinta terhadap lingkungan alam. Rasa cinta ini benar, cinta tanah air ya, tapi ini lingkungan alam, bukan lingkungan alam ya konteksnya. Nah, berarti yang mana tuh? Jawabannya yang B, karena ada kata kunci berkorban demi kepentingan bersama. Nah, ada kata kunci rela berkorban, kemudian semangat juang juga ada kaitannya sama puncak perlawanan rakyat Indonesia. Berarti rakyat Indonesia adalah kebersamaan kan ya? Ya, kemauan untuk berkorban demi kepentingan bersama-sama. Oke, paham dari sini? Jadi seperti itu ya kalau mengerjakan TWK. Oke. Nah, coba nomor 15 ini juga nasionalisme. Teman-teman juga coba cari kata kunci per kalimat. Nah, ini jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa. Oke, kata kuncinya apa? Kemudian kalimat kedua, hal itu karena antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Kata kuncinya apa? Terus pertanyaannya, manakah pernyataan paling tepat? Oke, paling tepat menggambarkan makna mendalam jiwa patriotisme berdasarkan teks. Oke. Nah, coba nanti dicocokkan kata kuncinya yang sudah didapat di soal dengan kata kunci yang ada di opsi jawaban. Apakah A, B, C, D, E? Coba teman-teman jawab di kolom komentar beserta alasannya dan kata kunci mana yang cocok. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat videonya dan teman-teman diberikan nilai yang maksimal 400 ke atas sehingga dapat lulus di Akademi TNI. Amin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.